Praise the Lord. Saya melihat saudara semangat sekali, bahkan sebelum kebaktian mulai saya melihat banyak saudara yang semangatnya luar biasa. Semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya harapkan juga Anda yang di rumah bisa mempunyai semangat yang sama. Saya pernah katakan waktu khotbah saya minggu lalu atau 2-3 minggu yang lalu, saya katakan waktu kita masih lockdown dan kita direkam semuanya ya, itu istri saya dan saya kalau kita ikut kebaktian di rumah, kami pun berdua, kami waktu menyembah Tuhan kami berdiri, kami nggak duduk lalu sambil minum kopi lalu enak-enakan, nggak saudara. Karena apa? Karena kami mengharapkan Tuhan bicara. Setiap kali kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, pasti Tuhan hadir. Betul saudara? Kita berdoa, pasti Tuhan hadir. Jadi saya percaya sikap kita juga perlu diperhatikan. Jadi waktu di rumah saudara, waktu menyembah Tuhan, waktu memuji Tuhan, saya ajak saudara untuk terlibat juga. Jadi bukan hanya diam-diam aja. Dan demikian juga waktu firman Tuhan disampaikan, kita perlu juga mencatat. Kalau Anda cepat mencatat, saya kadang-kadang nggak terlalu cepat untuk mencatat. Yang saya lakukan ialah saya dengar ulang lagi ya. Karena waktu kita mendengar ulang lagi, kita akan bisa mencerna lagi. Amin. Saya percaya waktu kita mencerna, maka apa yang kita dengar bisa menjadi bagian dari hidup kita, bisa menjadi kita aplikasikan. Dan hari ini saudara saya akan mengajar, saya nggak akan khotbah, saya akan mengajar. Bedanya apa saudara? Kalau khotbah itu memberikan inspirasi, tapi kalau mengajar itu memberikan instruksi. Dengan apa yang terjadi di Amerika saat ini dan mempengaruhi juga negara-negara lain, saya percaya saudara ada banyak kekhawatiran, ketidakpastian, kebingungan, bahkan ketakutan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang peduli akan kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi Anda. Dia adalah Tuhan yang mengasihi Amerika. Kalau kita berdoa buat Amerika, kita perlu tahu bahwa sebaik-baik atau sebagaimana kita mengasihi Amerika, Tuhan Yesus lebih mengasihi Amerika daripada kita mengasihi Amerika. Karena Tuhan Yesus sudah mati mengorbankan dirinya buat Amerika dan seluruh bangsa di muka bumi ini, dan dia sudah bangkit dan memberikan kemenangan dan pengharapan. Amin saudara. Dan untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau bicara kepada kami. Engkau bicara kepada kami firman yang now word, firman yang sekarang ini, firman yang kairos, firman yang bicara secara khusus untuk kami, baik secara gereja maupun untuk kami secara keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Saudara, tema kita tahun ini apa saudara? Jadi biarpun apa yang terjadi, kita akan terus advance. Amin. Kita akan terus advance biarpun apa yang terjadi, karena kasih karunia Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa terus maju. Amin, terus maju. Nah, hari ini saudara, yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan topiknya adalah peperangan rohani. Peperangan rohani. Saudara, berapa minggu yang lalu saya pernah katakan kalau bicara mengenai peperangan, melihat di sini kelihatannya nggak banyak orang yang mengalami perang yang real ya, perang seperti zaman-zaman sebelum-sebelumnya, kecuali Bapak dan Ibu Cecep yang mengalami, dan beberapa orang tua di sini juga yang mengalami, dan yang lain saudara, kebanyakan kita nggak tahu. Tapi saudara, biarpun kita nggak pernah mengalami perang secara jasmani, tapi yang kenyataannya ada peperangan rohani yang juga nyata sebetulnya, yang terjadi bahkan setiap hari,
setiap saat, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, itu ada peperangan rohani. Anda muda, Anda tua, Anda single, Anda married, Anda siapapun Anda, dimana. Maka itu sebabnya setan itu nggak seneng dengan apa yang Anda alami di dalam Tuhan. Ada peperangan rohani, ya, peperangan rohani. Dan di bagian yang pertama saya akan sampaikan firman Tuhan ini dengan subtitlenya ialah peperangan 46 cm. Oh, peperangan 46 cm maksudnya apa ya? Coba kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Are you ready? Oke, kita lihat firman Tuhan mulai dari buku Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita pernah mengalami seperti itu? Anda pernah ngalamin seperti itu? Bukan pernah, saudara. Sering sekali ya. Kita mau lakukan yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Kita mau mikirkan yang baik, yang timbul yang nggak baik, saudara. Itu sebabnya kalau saya tanya kepada saudara untuk sebutkan yang baik dari orang-orang yang duduk di sebelah kanan atau kiri saudara, sebutkan 2 hal yang baik. Anda mikirnya bisa lama, tapi kalau saya katakan pikirkan yang buruk dari orang yang di kanan kiri saudara, saya minta 1, yang muncul bisa 7 atau 10, saudara. Karena apa? Dalam pikiran kita biasanya yang gampang muncul itu yang nggak baik, dan yang kita lakukan, walaupun kita mau lakukan yang baik, tapi saudara, ini adalah pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca selanjutnya, saudara, ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa, saudara? Coba katakan sama-sama, tapi apa, saudara? Dosa. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, di dalam saudara, di dalam saya, di dalam kita sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat yang ke-19, saudara. Sebentar. Oke. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bisa nyambung apa enggak? Apakah ini yang kita alami? Iya, seringkali begitu, saudara. Ayat yang ke-20, jadi, katakan jadi. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, di dalam batin, di dalam hati, ya, suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, katakan hukum lain. Hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam apa, saudara? Di dalam anggota tubuh ini, di dalam batin kita suka akan hukumnya Tuhan, tapi di dalam anggota tubuh kita, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu, biasanya yang nggak baik, saudara. Dan kita melihat di sini ini adalah anggota-anggota tubuh, saudara. Dan ayat yang berikutnya, aku manusia celaka. Rasul Paulus yang bicara di sini adalah Rasul Paulus. Dia berkata demikian, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, saya katakan tadi saya ingin memberikan pengajaran karena memberikan instruksi pada masa-masa yang sukar saat-saat ini, saudara. Anda perlu diperlengkapi. Saya udah memperlengkapi Anda setiap firman yang disampaikan di sini, bahkan sudah paling tidak 2 bulan terakhir ini, mungkin lebih sedikit, saudara. Saya sampaikan mengenai persiapan secara rohani, jasmani, keuangan, secara mental, secara emosi, secara relationship, semuanya ini persiapan. Katakan persiapan. Lagi persiapan. Jadi tujuannya apa? Supaya Anda siap, semuanya Anda siap. Karena sekarang ini apa yang terjadi di Amerika ini, ada banyak goncangan, ada banyak tantangan yang bisa membuat semua kita ini bisa menjadi bertanya-tanya atau ragu-ragu atau takut atau khawatir atau patah semangat atau putus asa atau cemas. Dan Anda yang keluar dari diri Anda adalah sesuatu yang nggak baik. Karena apa? Karena yang masuk di dalam diri kita itu ada hal-hal yang nggak baik. Ada pintu gerbang pendengaran, pintu gerbang penglihatan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, banyak sekali yang nggak baik. Tapi saudara, dari apa yang baru kita baca di dalam buku Roma ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus bicara mengenai hal ini. Jadi yang bicara ini bukan orang sembarangan. Yang bicara ini adalah Rasul Paulus, yang banyak, paling sebagian besar buku di Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang yang mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Waktu dia di dalam perjalanan ke Damaskus, dia melihat sinar terang dari surga. Dia mengalami perjumpaan ilahi. Luar biasa sekali, saudara. Nggak banyak dari kita di sini yang mengalami perjumpaan ilahi seperti Rasul Paulus. Jadi yang bicara ini bukan hanya sekedar orang biasa, bukan sekedar orang yang hanya sekedar datang di gereja, bukan hanya sekedar pemimpin gereja, tapi ini adalah seorang rasul. Dan saya melihat waktu saya membaca ayat ini, di dalam hati saya kira-kira bisa ngomong begini: terima kasih Rasul Paulus, engkau sudah tulis yang apa adanya, sehingga kita bisa nyambung. Kalau Rasul Paulus itu orang yang waduh, pokoknya nggak ada ngalamin seperti ini, kita nggak bisa nyambung. Dia menjelaskan bahwa di dalam dirinya ada kerentanan. Saya baru belajar bahasa Indonesia. Kerentanan itu vulnerability. Ada satu vulnerability di mana dia itu transparan. Dia menceritakan, ini loh yang saya alami, ini begini, di dalam diri saya begini loh, ya. Jadi ternyata apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, di dalam hidupnya setelah dia mengalami perjumpaan ilahi, setelah dia mengalami semua, sudah dibaptis, saudara, tapi dia masih mengalami pergumulan ini. Jadi ternyata saudara, Anda masih akan mengalami peperangan di dalam diri Anda. Peperangan di dalam diri Anda, saudara. Kalau ini persiapan nih, saudara, apa yang terjadi di luar itu tidak akan bisa mempengaruhi Anda kalau apa yang terjadi di dalam diri Anda itu kuat. Apa yang terjadi di dalam diri Anda itu solid. Waktu murid-murid Yesus mengalami badai, kenapa Yesus bisa nggak takut? Kenapa Yesus bisa tidur? Karena apa, saudara? Yesus ada kedamaian di dalam dirinya, bahkan Yesus adalah Raja Damai. Makanya apa yang terjadi di luar tidak bisa mempengaruhi yang di dalam. Sedangkan murid-murid, apa yang terjadi di luar mempengaruhi apa yang di dalam. Are you with me? Oke, tangkap itu, saudara. Jadi Anda masih akan mengalami peperangan di dalam diri Anda, saudara. Dan kalau kita melihat di sini, ada orang-orang yang berpikir demikian. Wah, kalau sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu, ya, secara rohani pastilah udah nggak bisa ngalamin yang kayak begini. Kalau sudah jadi pastor, ya, sudah pastilah
mendapat pengecualian. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya masih manusia, masih terbuat dari bahan yang sama. Kita semua terbuat dari bahan yang sama. Bahannya itu dari debu dan tanah. Kita masih manusia. Dan saya melihat di sini apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi, ada hukum dosa, dan hukum dosa itu tujuannya bekerja melawan kedagingan. Karena manusia batiniah, manusia di dalam kita ini, manusia rohani kita ini dibungkus dengan tubuh ini. Satu hari kita akan meninggalkan tubuh ini yang dari debu dan tanah. Kita akan dapat tubuh kemuliaan, dan manusia yang dalam ini, manusia roh kita ini nggak akan binasa, saudara. Akan hidup terus, saudara. Nah, saya melihat bahwa pekerjaan daripada iblis, dia mau memberikan pancingan-pancingan yang tujuannya ditujukan kepada kedagingan kita, kemanusiaan kita. Are you still with me? Sekali lagi saya katakan ya, saya memberikan pengajaran, yaitu memberikan instruksi kepada Anda, bukan hanya sekedar inspirasi. Supaya Anda cerna betul-betul bahwa ternyata, saudara, yang dituliskan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, di situ apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Setiap kita di sini mengalami tantangan ini, keinginan daging, kedagingan, ya. Keinginan mata, apa yang kita lihat, kita bisa ada iri hati. Kita bisa menimbulkan hawa nafsu. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Firman Tuhan mengatakan itu bukan dari Tuhan, tapi dari dunia ini. Jadi setan itu mau memberikan pancingan-pancingan itu dari situ. Semua kita, sekali lagi saya katakan, saudara, ini adalah peperangan rohani. Dan di bagian pertama ini saya mau beritahu supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani di luar, yang di dalam ini mesti settle dulu, mesti tenang dulu, mesti beres dulu. Amin, saudara. Dan saya melihat, Anda ingat apa enggak? Di dalam buku Kejadian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, di manusia itu dicobai oleh siapa? Iblis tentu, dan binatangnya siapa? Ular. Dan waktu itu Tuhan mengutuk ular. Tuhan nggak mengutuk manusia, Tuhan mengutuk ular, ya. Dan dia mengutuk tanah, ya. Dan ular waktu dikutuk, dia katakan, dengan perutmu kamu akan berjalan. Dia akan berjalan dengan perut, dan debu adalah makananmu. Debu adalah makananmu. Kita terbuat dari jadi makanan daripada setan itu dia cari debu-debu ini, saudara. Dia cari keinginan daging, keangkuhan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dia cari itu, saudara. Sehingga kalau Anda lihat di dalam progresnya, di dalam buku Kejadian disebutkan ular itu, disebutkan ular, ya, serpent bahasa Inggrisnya. Tapi di dalam buku Wahyu bukan lagi ular tapi naga. Jauh lebih besar. Bukan lagi serpent tapi dragon. Bisa bayangkan apa enggak? Kenapa bisa jadi begitu besar ular ini? Pasti karena sudah banyak makan debu. Are you still with me? Oke. Nah, saya melihat Rasul Paulus ini menyatakan, dan dia memberikan kesaksian di dalam hidupnya. Saya ini masih manusia. Saya ini masih manusia, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia mengatakan demikian, penguasa dunia ini datang, tapi
penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Wow, luar biasa. Itu ada di Yohanes 14 ayat 30. Waktu saya selidiki di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan demikian, Satan has nothing in me. Satan has nothing in me. Setan nggak ada tempatnya di dalam diri saya. Kalau Rasul Paulus yang adalah Rasul itu masih diganggu, masih mengalami demikian, karena apa? Karena ada tempatnya di situ. Yesus nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena dia nggak memberi makanan kepada ular. Are you with me? Satan has nothing in me. Kenapa kok begitu? Karena Yesus lahir dari roh, bukan dari daging. Karena apa? Karena Yesus berjalan di dalam roh. Kita kadang-kadang berjalan dalam roh, kadang-kadang masih dalam kedagingan. Ada peperangan, bukan di luar, tapi di dalam. Di dalam diri kita ini, saudara. Anda bisa ngomong Anda sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah dibaptis, sudah diurapi oleh Roh Kudus, Anda sudah ditebus, tapi kita masih hidup dalam daging. Halo? Jadi waktu kita ini masih hidup di dalam daging, unsur-unsur kedagingan kita ini bisa muncul, masih bisa bangkit. Orang yang terlibat dan kecanduan alkohol, mereka itu ada yang datang ke namanya AA atau Alcoholic Anonymous. Dan kalau Anda tahu di situ, orang yang sudah pergi ke rehab dan sudah bisa dikatakan menang begitu ya, itu bahasa Inggrisnya dia adalah orang bukan orang yang delivered from alcohol, tapi dia adalah orang yang recovering from alcohol. Bukannya bebas, tapi apa saudara? Tapi masih dipulihkan dari alkohol. Kenapa saudara? Karena mereka ini tahu bahwa orang-orang ini masih punya kecenderungan untuk bisa balik lagi. Punya kemungkinan untuk bisa kambuh lagi. Bisa kumat lagi. Bahkan orang-orang yang sudah menang berapa tahun bisa kembali lagi. Karena apa? Oh coba deh. Waktu coba lagi, maka bisa kalah lagi. Karena di dalam tubuh ini masih ada manusia lama yang mestinya sudah mati, tapi masih kita entertain. Are you following me? Oke. Jadi saudara, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita jangan ngintip-ngintip lagi dengan dosa. Iblis masih berusaha, tapi kalau Anda nggak kasih makan dengan kuasa Roh Kudus, Anda akan menang. Anda perlu tahu bahwa waktu atau bila Anda mengizinkan kedagingan, ya, maka setan itu adalah makhluk yang nggak berbelas kasihan. He doesn't fight a fair fight. Nggak ada itu. Setan itu unfair. Dan dia nggak melihat jabatan Anda. Dia nggak melihat keadaan ini berpendidikan apa enggak, tua atau muda, ya, atau dia nggak melihat posisi Anda. Dia nggak melihat keadaan status keuangan Anda. Yang dia lihat flash, yang dia lihat itu kedagingan. Jadi dia nggak lihat, wah ini orang pinter nih, jangan ganggu nih.
Wah, ini orang nih lulus dari mana gitu ya, diplomanya banyak, jangan ganggu. Setan nggak lihat begitu. Oh, dia orang punya status nih. Enggak. Yang dilihat oleh setan itu kedagingan. Siapa yang bisa dimakan? Siapa yang bisa dimakan? Tuhan mau supaya kita sadar dulu ya. Pertama, kita ini masih akan mengalami peperangan rohani di dalam diri kita. Tapi kita mau maju. Amin, saudara. Kita mau maju. Nah, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu ada dualitas. Ada dualitas, maksudnya apa? Ada yang baik yang kita mau lakukan, yang jahat yang kita lakukan. Yang baik yang kita inginkan, yang timbul jadi yang jahat. Ada dua, ini gimana ya? Rasanya kok ternyata ini bukan satu hal yang baru. Dan Paulus mengatakan bahwa ini ada pergumulan, katakan pergumulan. Di dalam diri saya ini ada pergumulan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Di dalam diri kita, sekali lagi, demikian juga, saudara. Pergumulannya apa sih? Yang satu lahir datang dari surga, yang satu dari bumi. Yang satu lahir dari kedagingan, yang satu lahir dari roh. Dan kedua-duanya ada di tubuh yang sama ini. Are you with me? Dua-duanya ada di tubuh yang sama. Jadi saudara, walaupun kita sudah mengalami, sudah dikuduskan, sudah ditebus, tapi di dalam diri kita ini seperti ibarat binatang buas yang ditangkap dan ditaruh di kebun binatang. Binatang buas itu masih buas, tapi dijinakan. Pernah melihat binatang buas yang dipakai di sirkus? Masih buas, tapi dijinakan. Pernah mendengar berita orang yang jaga kebun binatang atau pelatih sirkus yang dimakan oleh binatang buas? Kok bisa begitu? Sudah dijinakan, tapi di dalam dirinya itu ya masih binatang buas. Sewaktu-waktu bisa timbul. Biarpun sudah dikasih makan sama pelatihnya. Biarpun sudah dimandiin, dibersihkan, diperhatikan, unsur buasnya masih ada, saudara. Nah, waktu kita bicara mengenai peperangan yang ada di dalam diri kita ini, peperangan yang paling buruk menurut saya adalah peperangan yang ada di dalam kita. Paling buruk, saudara. Ada di dalam kita. Dalam pikiran kita. Beberapa saudara punya musuh di pekerjaan misalnya, nggak cocok sama si A, si B. Nggak enak. Tapi perlu kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Tapi kalau kerja ketemu orang yang Anda nggak sukain, Anda rasanya datang ke kerjaan punya musuh. Tapi kalau musuhnya itu di kerjaan, Anda waktu pulang Anda clock out, Anda tinggalin musuhnya. Bagaimana kalau musuhnya itu Anda bawa kemana Anda pergi? Ada orang yang punya musuh di kerjaan, pulang sampai rumah dibawa. Anda pulang dari kerjaan, apa yang Anda alamin di kerjaan Anda omongkan ke istri Anda.
Kamu tahu nggak begini. Wah, orang ini begini. Oh, tanpa sadar atmosfer rumah jadi berubah. Karena Anda bawa ke rumah. Atau kalau ada istri yang bekerja, demikian juga. Begitu pulang ke rumah, you don't know what he did to me. Berarti musuhnya nggak lagi di kantor. Anda bawa pulang. Anda punya pilihan, mau ditinggal apa mau dibawa pulang, pilih yang mana? Ada orang yang kalau Anda nggak bereskan, Anda vacation pun Anda bawa musuh Anda. Mau kemana vacation? Bisa rest nggak? Enggak. Ya musuhnya di dalam di sini. Gimana? Jadi ternyata saudara, peperangan internal adalah peperangan 46 cm antara kepala dan hati. Ada dualitas. Ada dualitas. Saya pernah katakan beberapa bulan yang lalu bahwa Tuhan itu adalah He is the great master. He is the master storyteller. Dia itu pakai cerita supaya kita bisa dengar cerita. Siapa di sini yang suka cerita? Saya suka cerita. Makanya Tuhan mau cerita sama kita. Dan di dalam cerita-cerita yang dituliskan di dalam Alkitab, bukankah kalau kita baca Alkitab isinya cerita? Ada cerita-cerita ini, saudara. Dan kita bisa melihat ternyata ada dari cerita-cerita itu yang kita bisa nyambung dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, peperangannya itu ternyata antara di kepala dan di hati. Bahasa Inggrisnya itu ada yang mengatakan a tug of war. Ada tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Yap, tarik-tarikan. Kita semua ngalamin. Mau begini, tapi begini. Yang mana ya? Aduh, gini. Yang ini tahu nih, nggak bener, tapi duitnya banyak nih. Yang ini dealnya kotor nih, tapi waduh cuannya bisa besar. Gimana ini ya? Nah kita melihat kalau kita mau maju, saudara, kalau kita mau maju ya, kita belajar dari cerita-cerita dalam Alkitab. Misalnya begini ya, Adam dan Hawa Tuhan ciptakan sebagai manusia yang sempurna. Bisa bayangkan apa enggak, saudara? Dua-duanya itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Sempurna. Tapi, saudara, sempurna itu bukan berarti tanpa cacat. Maksudnya gimana? Sudah diciptakan sempurna tapi belum diuji. Waktu diuji, jatuh mereka. Tapi saudara, waktu mereka punya anak Kain dan Habil. Ini yang pertama loh saudara, anaknya sudah bunuh-bunuhan. Jadi ada kekacauan dari the first family. Ada pergumulan. Kita ini udah keluarga keberapa? Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidakfungsian di dalam kita, yang pertama itu normal, yang kedua Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa berubah. Jangan hanya bilang, oh normal ya begitu, itu aja begitu, ya gue juga begitu dong, itu semuanya juga begitu, ya gue bilang, oh saudara terserah kalau mau ngomong gitu ya jadi begitu.
Tapi kalau saudara tahu Tuhan memberikan jalan keluar supaya Anda bisa menang, maka Anda akan menang. Kain adalah manusia yang karnal, yang dipikirkan hal-hal yang karnal, yang materialistik, sedangkan Habel adalah manusia yang suka menyembah Tuhan. Dua-duanya dari bapak dan ibu yang sama. Dari bapak dan ibu yang sama bisa keluar kok beda. Oh, rupanya dari dalam bapak dan ibunya itu juga ada pergumulan di dalamnya ini loh. Nangkep? Belajar lagi. Cerita Ismail dan Ishak. Ishak adalah anak janji. Ismail adalah hasil dari Abraham dan Sarah nggak sabar untuk menunggu anak janji, akhirnya ada Ismail. Ismail di Alkitab dikatakan dia adalah manusia yang wild, buas, ganas. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa ada satu anak yang anak janji, satu lagi anak yang karena nggak sabar. Dalam diri kita suka gitu apa enggak? Kita ngalamin janji, ya kita bersaksi, oh haleluya, haleluya. Tapi ada kalanya kita nggak sabar kan? Apakah kita selalu sabar terus? Kalau kelihatan sabar bisa. Kalau pura-pura sabar lebih bisa lagi. Tapi kalau sabar terus, saudara, ada kalanya kita mau bantuin Tuhan. Anda diam tapi gua tuh. Anda kelihatan, oh iya tuh, iya. Lalu Anda ingat beberapa keadaan yang Anda rasanya nggak sabar nunggu janji Tuhan. Ishak dan Ismail, dua-duanya dari bapak yang sama. Bagaimana dengan Sarah dan Hagar? Coba Anda bayangkan ya, yang saya sampaikan ini kan cerita ya. Lagi kata asal cerita. Yang kita lihat ini ternyata ada di dalam, kita bisa melihat di dalam alam rohani. Tanpa sadar di dalam diri kita itu juga bisa ada Sarah, ada Hagar. Hagar adalah wanita yang bond woman, yang terikat. Ya, hamba, ya. Sedangkan Sarah adalah orang yang bebas. Setiap kita mengalami pergumulan ini. Setiap Sarah mengalami pergumulan dengan Hagarnya. Kalau saya ngomong Sarah dan Hagar ini bukan hanya ditujukan kepada wanita. Tapi ini adalah roh. Are you still with me? Oke. Ya. Jadi Hagar itu selalu akan mencoba untuk melahirkan sesuatu yang di luar kehendaknya Tuhan. Selalu begitu. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini. Banyak ketidakpastian, kecemasan, orang takut ini itu, saudara. Wow. Hagar itu selalu mencoba untuk jalan pintas. Kita mau jalan pintas? Saya masih ingat Archbishop Duncan William mengatakan demikian. Be careful. If you want a shortcut, you will be cut short. Kita melihat lagi cerita di Perjanjian Baru, Maria dan Marta. Ada dualitas di sini. Mereka dua-duanya itu kakak beradik. Yang satu mau dengarkan Tuhan, yang satu mau kerja terus.
Bukankah di dalam diri kita ini ada pergumulan seperti itu? Anda kerja, lalu tahu sih time alone with God, tapi kurang. Waduh, rasanya ada tuduhan di sini. Oke, time alone with God, berdoa, baca firman, nyembah Tuhan. Oh, tapi begitu Anda banyak berdoa, tapi lu nggak kerja. Cuman ngomong doang. Oh, kayak kerja lagi. Saudara, pergumulan kita bukankah seperti ini? Yang mana yang lebih baik? Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Tuhan Yesus mengajarkan kita perlu berdiam, simpan waktu dengan Tuhan. Yesus simpan waktu dengan Bapa. Setelah itu dia kerja, saudara. Maria dan Marta mengalami pergumulan yang sama, walaupun mereka itu adalah kakak beradik. Di dalam tubuh ini ada pergumulan. Yang Paulus tadi katakan, ada peperangan. Coba kita lihat di sini lebih dekat lagi. Yakub dan Esau bukan lagi kakak beradik, kembar. Ada pergumulan antara Yakub dan Esau. Tapi kita perlu tahu bahwa pergumulan yang sesungguhnya di dalam diri Yakub itu bukan bergumul dengan Esau. Tapi dia ada pergulatan di dalam dirinya sendiri. Yakub bergulat dengan identitasnya dia. Yakub bergulat, dia mau mencapai hidupnya, impiannya dengan kekuatannya sendiri. Padahal kembar. Apa yang lebih dekat dari kembar? Are you still with me? Yang lebih dekat dari kembar itu ialah yang di dalam kita sendiri. Satu orang ada dualisme. Contoh yang terakhir, atau yang kedua dari akhir, Yakub dan Israel. Satu orang. Yakub dan Israel. Ada pergumulan, ada pergulatan di dalam Yakub dan Israel. Itu satu orang, saudara. Yakub itu adalah orang yang namanya itu dia adalah penipu, ya. Bahasa Inggrisnya con artist, a trickster, supplanter. Tapi Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Yang artinya Prince with God, pangeran bersama Tuhan. Pangeran bersama Tuhan. Tadinya namanya siapa? Come on. Tadinya namanya siapa? Lalu diganti jadi, kalau Anda baca ceritanya, kalau nggak salah di Kejadian 43 mungkin ya. Nanti Anda lihat di situ. Yakub bergumul dengan Tuhan, ya. Lalu waktu udah mulai fajar, Tuhan udah mau ninggalkan dia. Yakub bilang begini, aku nggak akan biarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Oke? Terus dia tanya, Tuhan tanya, siapakah namamu? Dia bilang, Yakub. Berhenti sebentar. Kira-kira terpikir nggak sebelum dia jawab, nama saya Yakub? Kira-kira terpikir nggak, loh, kok kamu tanya nama saya? Engkau kan Tuhan. Kok engkau tanya nama saya? Engkau tahu semuanya dong. Kira-kira Tuhan itu mau
menjamah manusia batiniahnya Yakub. Dan waktu Tuhan bertanya siapa namamu, itu tanpa sadar ya, Tuhan mengingatkan kepada Yakub, many years ago, kamu datang kepada bapakmu yang udah gak bisa melihat, kamu menyamar sebagai Esau. Waktu bapakmu tanya, siapa kamu? Aku Esau. Makanya waktu ketemu Tuhan, siapa namamu? You cannot lie. Kalau kita mau mengalami kemenangan, paling enggak langkah yang pertama, saudara, kita harus punya keinginan untuk mengakui kelemahan kita, supaya Tuhan bisa perbaiki, supaya kita bisa menang di dalam peperangan 46 cm ini, supaya kita bisa menghadapi dan menjadi orang yang tetap kuat seperti Israel. Yakub dan Israel adalah orang yang sama. Dan perhatikan ini, saudara, kita semua perlu sadar bahwa setelah Yakub bergumul dengan Tuhan dan setelah dia diberkati, setelah itu, katakan setelah itu, Yakub masih bergumul dengan manusia lamanya. Walaupun Tuhan sudah bilang, kamu bukan lagi dipanggil Yakub tetapi Israel. Itu sebabnya kalau Anda melihat di sini, saudara, dalam hidup kita sehari-hari, benar apa betul? Pastilah ada orang-orang di dalam hidup Anda yang tahu membuat Anda marah, yang membuat Anda jengkel, yang membuat Anda rasanya nggak sabar, yang tahu mencet red buttonnya Anda. Siapa orang itu? Nah, udah ada yang muncul nama-namanya di sini. Anda jawab sendiri ya. Orang itu tahu deh kalau ngomong itu. Sifat manusia lamanya bisa bangkit lagi. Itu sebabnya yang dituliskan di Kejadian 48 ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Yusuf ini siapa? Anaknya Yakub. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, kedua anak Yusuf yang namanya Manasye dan Efraim. Ayat 2, perhatikan. Are you still with me? Anda yang di rumah masih perhatikan? Good, oke. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. The same person, a different name. Kenapa kok Tuhan tuliskan sedemikian begitu spesifik? Karena Yakub nggak mempunyai kekuatan, nggak mempunyai authority untuk memberikan berkat. Tetapi pangeran bersama Tuhan mempunyai kemampuan untuk memberkati. Yakub nggak mempunyai kemampuan untuk deal dengan peperangan rohani. Israel punya otoritas. Tapi ada di dalamnya, ini terjadi pada saat akhir, katakan akhir. Akhir, dia sudah tua sekali ini Yakub. Jadi walaupun sudah tua, halo, masih ada pergumulan dengan manusia lama, sifat lama
yang sewaktu-waktu bisa timbul, kumat lagi, kambuh lagi. Oh God. Satu contoh yang gak saya tulis. Itu sebabnya kalau Anda baca di Alkitab, ada kalanya Yesus panggil Simon itu Petrus, ada kalanya dia panggil Petrus, ada kalanya dia panggil Simon, ada kalanya dia panggil Simon Petrus. Waktu Yesus bicara, kamu bukan lagi Simon, tapi kamu Petrus. Tapi loh, kalau Anda baca ceritanya di situ, sekali lagi cerita. Kalau saya jadi Petrus, waktu ngomong ini ya, lalu Yesus panggil saya Simon, bukannya engkau sudah ganti nama saya jadi Petrus, kok kamu panggil saya Simon sekarang? Karena pada saat itu dia beroperasi di dalam manusia lamanya. Anda kalau lihat setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, setelah Pentakosta, nggak lagi disebut Simon, tapi Petrus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Saya akan konklusi dengan satu prinsip yang sangat penting. Bicara mengenai peperangan rohani, kalau saya bisa ilustrasikan apa yang terjadi di peperangan yang terjadi di Korea, itu perang saudara. Korea Utara, Korea Selatan. Vietnam juga demikian. Tapi yang paling berat itu perang saudara udah berat ya saudara ya. Tapi yang di dalam ini loh, bagaimana? Tahukah saudara bahwa setan itu mempunyai strategi? Strategi yang di dalam peperangan rohani. Kalau dia melawan gereja Tuhan, melawan dengan konfrontasi, dia tahu dia nggak akan bisa menang. Konfrontasi, karena Tuhan Yesus sudah bilang, di atas gereja batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak akan tahan menguasainya. Katakan konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Ya, lawan gitu ya. Konfrontasi. Tapi yang dilakukan oleh setan itu adalah infiltrasi. Dia menyusup. Dia menyusup di gereja, dia menyusup di Kersel, dia menyusup di musik ministry, dia menyusup di keluarga Anda, dia menyusup. Karena kalau konfrontasi nggak bisa menang. Tapi waktu menyusup sedikit demi sedikit, menyusup di dalam. Ada negara-negara, ada kerajaan-kerajaan dari dulu ya, yang kuat, luar biasa, terbesar pada zamannya. Nggak ada kerajaan lain yang bisa mengalahkan. Runtuhnya kerajaan-kerajaan itu dari mana? Bukan konfrontasi, tapi infiltrasi. Ada orang-orang yang berhasil di dalam karirnya, pinter, knowledgeable, berpengaruh. Ada yang jatuhnya karena dari dalam. Ada keluarga yang bagus, harmonis, kuat, karena dari dalam ada orang yang ketiga hancur.
infiltrasi, menyusup. Bahkan saya baca di Bilangan pasal 23 itu ada seorang, saya pikir dia seorang nabi, ternyata bukan. Waktu saya selidiki, dia adalah seorang yang punya kemampuan seperti diviner begitu ya, ahli tenung gitu ya. Dia namanya bahasa Indonesia itu Biliam. Biliam itu disuruh oleh raja orang Moab ya, untuk ngutukin orang Israel. Are you with me? Kutukin orang Israel, kutukin. Nah ini yang namanya Biliam ngomong, aku nggak bisa mengutuk apa yang Tuhan berkati. Berarti berkat Tuhan itu luar biasa loh. Are you still with me? Yang Tuhan berkati aku nggak bisa kutuk. Tapi ini yang bisa kamu lakukan, Raja. Coba menyusup. Lalu orang Israel pada saat itu ada pernikahan dengan wanita-wanita dari bangsa lain yang membawa masuk, yang menyusup membawa dewa-dewa mereka. Pada saat itu, Anda bisa bayangin saudara, diviner aja ya, orang ahli tenung aja nggak bisa ngutukin. Are you with me? Tapi karena ada infiltrasi, kawin campur, Anda mulai ada campuran di dalam kekristenan Anda. Bohong sedikit, main-main sedikit, ngintip sedikit, suam-suam sedikit. Peperangan ini, listen saudara, peperangan ini membuat Anda jadi hancur. Itu bukan keinginan hatinya Tuhan. Saya menyampaikan ini supaya waktu saya memberikan instruksi, Anda perhatikan supaya jaga pintu gerbang mata, pintu gerbang pendengaran kita, mulut kita, jaga. Anda mau baca news terus, mau baca WA terus, mau baca sosial media terus, stres saudara. Bingung Anda. Anda baca berita yang gak akan bisa digoncangkan. Baca firman Tuhan. Di dalam peperangan rohani ini, saudara, sekali lagi, ayo maju terus. Tidak ada yang lebih keras dari Anda selain Anda. Kadang-kadang kita terlalu keras, lebih keras dari orang lain. Karena di dalam diri kita ada peperangan yang 46 cm yang di dalam diri kita sendiri yang memberikan kritik demi kritik. Sekali lagi, kita perlu mempunyai kemauan untuk menghadapi kelemahan kita. Kita perlu mempunyai kemauan untuk mengakui kelemahan kita, bukan lari dan menyangkal. Kalau dikasih tahu, enggak, gue nggak begitu kok. Oh well, sekali lagi, Tuhan kirimkan orang-orang tertentu yang dekat dengan Anda untuk bicara kepada Anda. Anda pilih mau dengar yang negatif atau yang positif. Karena kalau Anda mau jujur, saudara, adalah satu hal yang sehat untuk Anda dengan jujur, berwas-was, berjaga-jaga, bukan hanya untuk kekuatan Anda, tetapi juga berjaga-jaga untuk kelemahan Anda. Rasul Paulus mengatakan sebagai penutup, musik tim bisa maju, silahkan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan di pasal yang ke-8, oh saudara, saya dikuatkan sekali waktu baca ayat yang ke-1 dan 2 di pasal yang ke-8. Are you still following me? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa saudara? Dari apa? Hukum dosa dan jadi ada hukum ini saudara. Ada hukum dosa dan hukum maut. Tapi juga ada hukum dari Tuhan. Kita nggak bisa menjadi orang yang lawless. Apa yang terjadi di Amerika sekarang ini? Banyak penyusupan. Korupsi, penyimpangan, waktu orang disogok, padahal orang punya posisi, padahal orang punya otoritas, tapi karena disusup, kalau dilawan susah. Yang terjadi saat ini nih sangat kritikal di Amerika ini. Are you with me? Karena di dalam loh ini saudara. Kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau memberikan instruksi kepada kami. Engkau melengkapi kami. Kami percaya ya Tuhan, saat ini, ayo saudara masing-masing, saya hanya akan berdoa untuk memfasilitasi Anda, tapi Anda jangan hanya nonton saya doa. Anda berdoa. Karena saya tahu firman ini buat kita semua. Semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Iblis mau menyusup, mau infiltrasi, mau menyusup. Yes, mau menyusup. Menyusup dengan halus sehingga tanpa sadar Anda bisa terbawa. Anda perlu tahu bahwa nggak ada yang bisa ngutukin Anda. Tuhan aja nggak mau ngutuk. Tapi kalau kita membuka celah, maka akan terjadi penyusupan. Saat ini saudara, mari semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Jesus, berdoa. Jujur dengan diri Anda sendiri. Berapa banyak Anda yang sudah mengizinkan penyusupan sehingga terjadi infiltrasi, sehingga Anda tanpa sadar ada dualisme di dalam diri Anda yang tanpa sadar kok kelihatannya lebih ingin yang nggak baik ya, yang nggak kudus ya, yang nggak godly ya. Ayo kita balik, datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Kalau Anda mau mengakui kelemahan Anda, kalau Anda nggak lari dari kenyataan dan mau mengakui, maka firman Tuhan akan mengampuni, dan Dia adalah Tuhan yang baik, dan Dia adalah Tuhan yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita kembali. Are you with me? Ini adalah saat-saat yang kritis, karena yang terjadi saat ini saudara banyak sekali, bahkan umat Tuhan digoncang saat ini. Umat Tuhan digoncang, gereja Tuhan lagi mengalami masa sukar. Tapi gereja Tuhan nggak bisa digoncangkan. Umat Tuhan sebetulnya sudah mempunyai kuasa. Saat ini tuh semua saudara berdoa saat ini. Datang kepada Tuhan apa adanya. Datang kepada Tuhan apa adanya. Yes Lord, peperangan rohani ini sangat real. Waktu saya sampaikan firman ini, kalau Anda berkata dan atau berpikir dalam hatimu, itu buat saya nih, saya mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Ada, yes. Oh wow, yes Lord Jesus. Anda yang di rumah, Anda bisa akui kelemahan Anda. Angkat tanganmu juga. Tadi saya sudah katakan, di rumah juga perlu respect mendengarkan firman Tuhan.
Banyak saudara yang mengangkat tangan. I salute you. I salute you, karena sekali lagi iblis nggak lihat titel atau posisi Anda, atau keuangan Anda, atau jabatan Anda, atau education Anda, tapi yang dia lihat kalau ada kedagingan dia makan di situ. Dia nggak akan ada belas kasihan sama sekali. Iblis itu seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu. Oh yes, Engkau lihat. Saya nggak akan minta Anda untuk maju ke depan. Banyak saudara yang mengangkat tangan. Saya hanya mau setuju dengan Anda saat ini. Setuju dengan Anda. Apa yang Anda doakan, Anda mau mengaku, Anda minta belas kasihan Tuhan, Anda izinkan kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir. Berkat bukan hanya materi, saudara, bukan, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Roh Kudus memenuhi Anda. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terus Tuhan, Engkau kuatkan umat-Mu, terus membuat kami berakar di dalam firman-Mu dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati umat-Mu, dan berkat ini tidak bisa dicuri oleh iblis. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.